Berarti ini poin pentingnya teman-teman, UMKM juara ini tidak hanya menjadi juara, tapi juga mengevaluasi UMKM kita gitu. Jadi yang awalnya mungkin saya punya UMKM ini udah bagus, udah pro, udah keren gitu. Ternyata ada hal harus kita tingkatkan lagi gitu Bapak ya. Jadi buat berinovasi mana itu? Banyak hal ya, banyak hal yang kita bisa lihat di sana. Bicara tentang Go Green, bicara tentang usaha keberlanjutan, mungkin bicara tentang bagaimana dia pemanfaatan terhadap produk lokal atau sebuah pengolahan dari sisa produk mereka yang sebelumnya misalnya produknya nggak laku, lalu apa saat mereka tarik, mereka lakukan seperti apa. Itu juga kita akan lakukan, itu juga kita pasti kerugikan sebagai dengan Go Green, termasuk juga pemanfaatan kemasan sederhananya. Saya packagingnya, sederhananya. Kenapa? Karena bicara tentang isu lingkungan. Dan bagaimana dia melihat sebuah isu lingkungan tersebut dan mereka implementasikan ke usaha, itu sebenarnya poin kita. Kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha ya tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah bicara tentang problem solving, yang masalah apa yang ingin dipecahkan, itu penting banget ya, karena kalau kita tidak menemukan sebuah problem permasalahan, sehingga kita akan bingung ini sebenarnya kita mau jika produk yang kita miliki ini kita akan bawa kemana gitu. Sehingga secara spesifik teman-teman akan mengalami kendalanya di sana gitu ya. Lalu produk apa dan lain-lain, teman-teman bisa, kalau kita bicara tentang market research, teman-teman sederhananya bisa riset sederhana deh. Kalau teman-teman suka kuliner atau makanan kemasan, sederhananya sekarang marketplace saja teman-teman buka nih misalnya, produk apa sih yang paling laris di sana. Lalu setelah itu teman-teman udah kebayang, jadi produk-produk tersebut adalah produk-produk yang selama ini mungkin marketnya gede banget, yang kalau kita ikut main di sana mungkin akan asik gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, kembali lagi bicara tentang problem solving, teman-teman tinggal bisa ini, teman-teman buka saja misalnya di komen-komennya, cari bintang satunya. Yang terendahnya. Iya, terendahnya. Di sana pasti ada keluhan dari para customer. Okay. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang wajib juga kita pecahkan jika kita membuat produk-produk serupa. Pagi-pagi pergi ke pasar, jangan lupa membeli semangka. Halo semua Kota Denpasar, selamat datang di podcast Pusaka. Hari ini saya Ida Ayu Alif Lasmi selaku pembawa acara pada hari ini akan berbincang-bincang mengenai perekonomian dan juga mengenai koperasi UMKM tentunya. Yang mana podcast Pusaka kali ini merupakan kolaborasi dari pemerintah Kota Denpasar dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar. Kali ini saya tidak sendirian karena saya sudah bersama dengan narasumber kita ya, Bapak Juliana Eka Putra selaku Wakil Rektor keempat Primakara University, dan kali ini kita akan berbincang mengenai UMKM Juara Bapak ya, betul ya. Jadi ini merupakan sebuah program kolaborasi dari Diskop Kota Denpasar bersama dengan Primakara University Bapak ya. Nah ini Pak Eka ini, saya manggilnya Pak Eka atau Pak siapa Pak? Pak Jeb aja, Juliana Eka Putra. Oh disingkat, Juliana Eka Putra Pak Jeb. Gaul banget ya sebutannya. Oke, Pak Jeb mungkin boleh dijelaskan dari awal apa itu UMKM Juara secara garis besarnya gitu Pak Jeb, silakan. Oke, terima kasih. Halo para pemirsa, saya panggil atau apa ya? Semeton Kota Denpasar, iya. Oke, terima kasih. Terkait dengan lomba UMKM Juara ya, ini inisiasi yang luar biasa dari pemerintah Kota Denpasar, terutama dari Dinas Koperasi UMKM ya, Kota Denpasar, terkait dengan bagaimana coba menginisiasi program untuk bagaimana UMKM itu mampu berinovasi, meningkatkan semangat kreativitas gitu ya dalam menjalankan usahanya. Tentu saja kita tahu UMKM di Kota Denpasar udah keren-keren dan banyak kreatif banget ya, seperti Pak, itu ya. Iya, nah betul. Kita coba nih sekarang jarit melalui sebuah lomba UMKM Juara ini, bagaimana yang pelaku UMKM yang sudah kreatif semakin kreatif, yang baru akan kreatif dan atau baru memulai inovasi semakin semangat untuk melakukan inovasi seperti itu. Gitu. Sehingga di program ini kita harapkan pelaku-pelaku yang ada di Denpasar, khususnya memang spesialnya masyarakat Kota Denpasar, coba produk-produk atau usaha mereka, ayo kita lakukan inovasi seliar-liarnya gitu ya. Dalam kata baik ya, kutip yang baik ya. Untuk memajukan ya selain usaha dan juga perekonomian di Kota Denpasar seperti itu.
Jadi kita ini emang tahu banget Bapak ya kalau UMKM itu sudah banyak ada di Kota Denpasar, apalagi yang inovatif dan juga yang kekinian gitu istilahnya gitu ya. Tapi ini ada kata lucu Pak. Juara itu bukan sekadar juara ternyata. Betul. Ada kepanjangannya Bapak ya. Ada jaya, unggul, aktif, responsif dan aplikatif gitu ya. Apakah ini juga termasuk dari komponen penilaian nanti atau gimana Bapak sebenarnya juara ini sendiri? Iya, betul saja, betul sekali kalau bicara tentang juara tadi. Kita bicara tentang responsif, bagaimana UMKM itu bicara perkembangan teknologi ya dia harus merespon, bahkan memanfaatkan itu untuk pengembangan usahanya. Kalau bicara kreatif ya tentu saja sekarang apalagi UMKM-nya anak muda, udah pasti kreativitas sangat bagus banget ya. Sehingga itu salah satu menjadi sebuah komponen kita dalam melakukan penilaian terhadap UMKM yang ikut dalam lomba ini. Oh gitu. Jadi nggak cuma sekadar juara pemenang, tapi juga ada indikatornya gitu ya. Ada yang terinovatif, termasuk tergreen, ya usahanya berkelanjutan. Oh, gitu ya. Ada terinovatif, terdigital, tergreen juga. Selain memang kita bicara tentang juara 1, 2, dan 3. Jadi ada komponen kategori itu. Jadi juga menimbang tentang lingkungan sekitarnya bagaimana gitu ya Pak ya, dampaknya ke lingkungan. Iya betul. Jadi tidak hanya dari segi keuntungan nih profit, tapi juga dari segi lingkungannya. Gitu. Betul sekali. Keren ini ya, UMKM juara emang juara gitu. Juara. Oke. Kali ini kan tahun pertama ya Pak ya, ada UMKM juara. Ini pertama kali sebutan Kota Denpasar dan temanya itu UMKM juara menuju Denpasar maju. Nah kira-kira gimana Pak skemanya atau mungkin sistematika dari UMKM juara ini sendiri? Kalau bicara tentang lomba ini tentu saja ada syarat-syarat yang harus diikutin ya. Bicara tentang tentu saja masyarakat Kota Denpasar yang memiliki KTP. Kalau memiliki KTP kan 17, jadi ada minimal umur di sana ya, ada 17 dan juga lokasi usahanya di di Kota Denpasar. Lalu tahapannya tentu saja bicara tentang kami dari Bimakara dan juga dari Dinas Koperasi, kita lakukan sosialisasi ke kecamatan dan lain-lain ya, dari sosial media. Harapannya dari informasi ini para pelaku UMKM ikut mendaftar. Dan proses nanti di awal ya kami lakukan seleksi dulu. Apakah benar nih masyarakat Kota Denpasar? Apakah benar lokasi usahanya? Kita lakukan verifikasi awal. Seperti itu. Selain memang nanti teman-teman saat pengajuan pertama pendaftaran ya teman-teman harus juga menjelaskan sedikit tentang usahanya bergerak seperti apa dan bagaimana. Nah dari sana kita lakukan kurasi rencana untuk 30 UMKM terbaik gitu ya, 30 UMKM dari setiap kategori tadi. Nah di sana kita akan berikan pelatihan. Jadi teman-teman nggak hanya tentang daftar aja lalu nggak ngapa-ngapain, enggak, kita lakukan pelatihan. Ya, pelatihan workshop kita berikan bagaimana harusnya UMKM itu berinovasi, bagaimana UMKM itu harus kreatif, dan bagaimana usaha yang berkelanjutan itu seperti apa sih untuk di UMKM. Nah, kita berikan informasi itu. Ya, setelah itu ya teman-teman melaporkan kembali inovasinya seperti apa, usaha keberlanjutannya seperti apa. Nah, dari data tersebut baru kita akan lakukan verifikasi. Kalau teman-teman yang suka nulis mungkin nulisnya bagus-bagus, tapi kami akan cross check dulu benar nggak seperti itu. Double check ya Pak ya. Nanti dari beberapa juri ya akan mengunjungi usaha dari 30 UMKM yang terpilih terbaik itu, kita akan kunjungi, baru kita akan tentukan penilaian mana finalis yang akan kita pilih untuk presentasi final terhadap usahanya tersebut. Jadi semua data, semua informasi yang para pelaku UMKM kirimkan itu kami akan validasi ya, validasi ke lapangan langsung ya. Di sana kita akan lihat bagaimana sih proses keberlanjutan usaha ini, inovasinya seperti apa gitu, dampaknya terhadap lingkungan seperti apa, seperti itu, sehingga kita benar-benar pengen memiliki UMKM yang memang juara gitu ya. Sehingga ke depan jika diperlukan atau ada lomba jenis tingkat nasional, pemerintah Kota Denpasar mengirim, kita nggak bingung-bingung lagi, kita udah tahu nih ini loh UMKM juara kita gitu, mengadopsi semua kriteria untuk melakukan menjadi juara di nasional gitu misalnya, atau kegiatan yang lain. Berarti ini rangkaiannya panjang sementara, tidak hanya ini juara karena dia sudah besar UMKM-nya langsung juara, tidak. Jadi juga melihat bagaimana dampak kepada lingkungannya, kemudian keberlanjutannya, itu yang paling penting tadi Bapak ya. Nah misalkan nih Pak, saya kan mahasiswa kalau pengen ikutan itu bisa Pak, atau memang ada ketentuan seperti lama usaha yang dimiliki atau bagaimana gitu Pak? Kalau bicara tentang mahasiswa, kembali lagi 17 tahun enggak? Ya harusnya mahasiswa 17 gitu ya. Harusnya 17, jadi bisa saja gitu ya. Yang penting KTP-nya dari Denpasar. Kalau bicara usaha memang sih kita minimal
1 tahun gitu ya usahanya. Sudah berlangsung selama 1 tahun ya. Karena di sana yang kita bisa melihat bahwa kalau udah berjalan minimal 1 tahun mereka udah serius menjalankan usaha gitu ya. Seperti itu, sehingga kita lihat minimal usahanya 1 tahun. Dan masyarakat Kota Denpasar anak muda sih kecenderungan kami pengennya memang anak muda yang banyak gitu ya, berinovasi Pak. Iya, karena kreatifnya biasanya ada di anak muda. Karena bicara tentang digital juga lebih banyak, tapi nggak menutup kemungkinan yang sudah dewasa bahkan juga lebih semangat bisa saja kan gitu ya. Karena dia pengen mengembangkan usahanya. Jadi kalau untuk masyarakat Kota Denpasar dalam ini mahasiswa, ayo mahasiswa kan udah dapat secara edukasi sudah clear gitu ya, secara usaha misalnya semangatnya sudah berjalan, ya ini sangat membantu banget gitu ya teman-teman untuk ikut di program UMKM Juara ini. Oke, berarti boleh ya buat teman-teman mahasiswa nih, karena pasti ini yang paling istilahnya ambis gitu Bapak biasanya. Ambis itu kayak pengen menang gitu, ikutan semuanya gitu. Betul. Young generation gitu, apalagi teman-teman sekarang itu pasti sudah punya banyak inovasi tentang UMKM gitu ya Bapak ya. Nah, tapi terkait juga dengan UMKM Juara ini Pak, kan kita tidak mungkin menyeleksi dalam artian pasti banyak pendaftarnya gitu, dari mungkin ratusan, ribuan atau mungkin jutaan, nggak ada yang tahu Bapak ya. Apakah ada pengelompokan kategori? Ibaratnya apakah ada kategori kuliner atau mungkin fashion begitu Pak? Gimana? Kalau bicara kategori, kita ada 4 kategori teman-teman ya, Sobat Denpasar. Yang pertama tentu saja kuliner. Kuliner ini dalam hal ini adalah kuliner kreatif sih harapannya ya. Kuliner kreatif yang produknya memang produk baik itu makanan maupun minuman gitu ya. Yang itu kategori yang kedua adalah bicara tentang kerajinan. Kerajinan yang dilakukan oleh para UMKM ini, baik itu bicara tentang produk tekstil, anyaman dan lain-lain yang kita bisa kategorikan sebagai kriya. Lalu ada fashion. Nah, fashion ini bicara tentang mungkin bicara tentang juga bagus. Berarti misalnya Lulur itu kan bicara tentang kecantikan, body lotion, spa dan lain-lain. Nah, ini kategori kecantikan wellness ya. Jadi 4 kategori itu. Jadi teman-teman silahkan kira-kira produk yang teman-teman buat itu masuk kategori di mana ya gitu ya. Oh, kalau bicara tentang kriya ya udah teman-teman nanti daftarnya di kriya. Gitu. Kita usahakan memang nanti sebaran dari 30 UMKM itu berdasarkan dari kategori tersebut. Seperti itu. Oh gitu ya, jadi buat teman-teman yang daftar jangan sampai babi guling maksudnya kriya gitu ya Pak ya. Nggak bisa begitu teman-teman, nanti langsung diskualifikasi gitu. Oke. Jadi nanti akan dikelompokkan dulu ya Bapak ya jumlah UMKM-nya itu, berarti ada 30 per kategori atau sudah gabungan keempat? Gabungan 30. Waduh, sengit dong berarti ya Pak ya. Gabungan ada 30. Sengit banget. Dari 4 kategori, tapi bukan berarti bahwa kita akan bagi rata ya. Tidak. Kalau memang dominan yang di kuliner misalkan, gitu, misalnya mungkin dari proporsi UMKM-nya mungkin akan di kuliner juga akan lebih sedikit gitu, tapi tidak kita harus wajibkan sama rata. Tapi yang jelas UMKM itu akan keterwakilan dari kategori tersebut. Oh, saya kira itu 30 per kategori Pak. Jadi kan lumayan peluangnya buat saya. Enggak ya, jadi buat teman-teman gitu. Oke, 30 untuk semua kategori Bapak ya. Kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira tahun ini ada nggak mencanangkan atau menargetkan kategori kuliner sampai berapa UMKM atau gimana gitu Pak? Kira-kira. Kalau bicara target sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Namun kalau kita lihat dari lomba-lomba yang pada umumnya memang sebagian besar produk itu di kuliner. Iya betul. Ya, mungkin dominasi kuliner atau peserta yang mendaftar dalam kategori kuliner mungkin itu akan lebih banyak. Sehingga menyulitkan juri mungkin nanti akan memilih. Itu PR-nya Bapak berarti ya. Kalau yang kemungkinan yang sedikit misalnya di wellness gitu ya, bicara lulur dan lain-lain, nah di sana mungkin akan memudahkan. Tapi kembali lagi kalau produknya dalam hal ini memang belum layak, ya mungkin kita nggak akan lanjutkan gitu ya. Tapi ini yang jelas kita akan cari 30 UMKM terbaik gitu ya dalam hal ini untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Verifikasi ke lapangan. Oke. Ya. Ngomongin tentang ke lapangan nih Bapak ya, nanti kan setelah terpilih 30 UMKM terbaik itu nanti berarti di skop koperasi UMKM-nya akan langsung terjun ke lapangan untuk mengkurasi. Ya, memverifikasi. Memverifikasi dulu. Oke. Karena bicara tentang sebelum terjun ke lapangan kan kita berikan edukasi dulu baik melalui seminar dan workshop. Oh, pendampingan Bapak ya? Pelatihan. Pelatihan. Habis itu dari setiap misalnya bicara inovasi, kita berikan inovasi itu seperti apa dan apa yang bisa dilakukan inovasi dari UMKM tersebut. Lalu UMKM tersebut akan membuat sebuah tugas dalam hal ini mengerjakan tugas terhadap inovasi yang telah dilakukan dari usaha yang mereka miliki.
Oh, gitu. Pembaruan dari produknya mereka, ya. Itu dia kirimkan ke kita, lalu bicara tentang kreatif, kita berikan informasi terkait dengan kreativitas, mereka akan mengirimkan penugasan apa kreatif yang mereka sudah buat dari usaha mereka. Begitu inovasi juga dengan usaha berkelanjutan tentang green ekonominya. Ya udah mereka akan membuat semua penugasan. Nah, dari apa yang mereka kumpulkan itu yang akan kami lakukan verifikasi ke lapangan. Oh, berarti bener setelah itu benar nggak ini yang dia sampaikan di proposal, di penugasan, benar nggak ini yang akan kami lakukan verifikasi ke lapangan, gitu. Sehingga nanti dari sana akan kita lihat, oh ini benar. Bahkan bisa saja ada hal yang dia lakukan jauh lebih bagus, tapi dia nggak tuangkan di tugasnya, ya itu akan membantu. Atau sebaliknya di tugasnya dia bikin bagus, tapi saya ada. Itu bahaya pak. Plagiarisme. Ya betul, seperti itu mungkin yang kita tahapannya. Sehingga setelah penugasan itu baru dari Dewan Juri akan terjun ke lapangan ke 30 UMKM tersebut yang ada di Kota Denpasar. Oh, oke. Karena memang ada nih tipe UMKM yang dia itu kerja nyata. Ya, banyak betul. Tapi dia tidak bisa menuangkan ke kata-kata ya Pak ya. Seperti itu. Nah, itu tantangan juga buat mereka teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mau daftar atau sudah daftar barangkali ini silakan dipersiapkan proposalnya. Karena akan jadi penilaian juga Bapak ya gitu. Karena banyak banget teman-teman yang mungkin mengira cuman pendampingan aja. Padahal ada penugasannya Bapak betul, gitu. Berarti ini langsung diawasi oleh Diskop UMKM Kota Denpasar dan juga langsung dari Bapaknya sendiri selaku Dewan Juri atau bagaimana Pak? Selaku Dewan Juri, ini bisa di-spill Dewan Jurinya. Jangan Pak, terketahuan Pak. Nanti aja, nanti aja gitu. Gitu. Jadi bicara tentang proposal tadi ya tentu seperti yang disampaikan Rayu bahwa kalau dia terlalu pintar bikin proposalnya bagus banget sebenarnya padahal saya nggak dapet gitu ya, sehingga nanti verifikasi ini sangat kita penting banget dilakukan untuk memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan. Jadi pelatihan dan seminar itu juga nggak hanya mendengarkan satu arah, karena nanti akan ada penugasan terhadap apa yang telah ilmu yang telah didapat ya dari pelatihan tersebut, lalu akan diimplementasikan seperti apa, itu yang disampaikan ke panitia lomba. Panitia lomba yang akan memverifikasi bersama Dewan Juri dan ini. Iya, jadi ini nggak cuma pelatihan untuk mendapatkan profit, tapi juga mendapatkan inovasi ke depannya gitu. Karena kadang ada UMKM yang karena dia sudah merasa tinggi nih Bapak ya, jadi nak mulai gitu produk tiangnya cukup sana, tidak ada berinovasi gitu ya. Ini tujuannya untuk berinovasi gitu Bapak ya. Oke. Nah, berbicara tentang tadi, saya tertarik yang wellness itu Pak. Wellness tentang kategori di UMKM juara ini. Sebenarnya selain wellness, selain mungkin produk, spa gitu, apa sih yang mungkin diharapkan dari kategori yang satu ini Pak, yang paling unik kalau menurut saya sendiri? Kalau bicara tentang wellness ini, kalau kita bicara tentang melihat lomba-lomba inovasi yang di luar dalam tingkat nasional, memang kategori wellness ini juga menjadi sebuah produk yang primadona sebenarnya. Kenapa? Karena kita bicara tentang Indonesia yang kaya akan rempah. Gitu ya, spicesnya ya, sehingga bagaimana mengolah itu menjadi sebuah produk yang memiliki nilai manfaat jauh lebih besar, nggak hanya untuk makanan. Iya betul. Harapannya seperti itu, apalagi kalau kita bicara tentang pemerintah saat ini budaya hidup sehat, pengobatan herbal yang gitu-gitu ya. Kita juga pengen nih, siapa tahu masyarakat Kota Denpasar punya warisan warisan resep. Waduh, rahasia Pak. Iya, resep pengobatan yang ini turun-temurun nih penyegaran. Kita bicara tentang komersialisasi dari produknya, sehingga ini khasiatnya yang hanya diketahui keluarganya saja gitu misalnya, atau misalkan bisa lebih di level up gitu ya Pak ya. Karena ini juga penting banget ini produk-produk yang seperti ini. Resep turun-temurun moyangnya, mungkin dadongnya punya di rumah kali, kita lombanya gini gitu. Oke. Itu yang untuk yang wellness ya Bapak ya berarti ya. Baik. Balik lagi Pak, setelah nanti mereka itu diverifikasi ke lapangan, itu kira-kira apa? Ini bocoran boleh kali ya. Tips and triknya seperti apa menghadapi tim kurator yang nanti ke lapangan gitu. Dalam artian apa yang dipersiapkan? Karena misalnya nih tiba-tiba datang tim kuratornya nggak siap nggak itu tiba-tiba gimana Pak? Iya, kalau bicara tentang kami verifikasi ke lapangan kan tentu saja memvalidasi apa yang para UMKM itu sampaikan dalam tulisannya. Iya, ya udah memastikan minimal apa yang ditulis itu memang adanya, ada di sana. Memang benar adanya. Dilakukan, gitu ya. Selain itu ya tentu saja apa yang nggak perlu persiapan apa-apa dalam hal ini ya seperti biasa saja. Kalau memang itu produknya UMKM-nya sudah melakukan, pasti dengan gamblang mereka bisa
bercerita seperti itu, sehingga intinya kami melakukan validasi terhadap apa yang mereka tulis dalam proposal dan apa yang mereka buat dalam penugasan tersebut. Kami verifikasinya keserasiannya gitu ya Bapak ya, itu yang paling penting sebenarnya. Oke, nah setelah nanti verifikasi ke lapangan gitu ya, berarti apakah ada eliminasi UMKM atau tetap 30 Pak sistemnya? Oke, setelah lakukan verifikasi tentu saja kami dari Dewan Juri dan panitia akan memilih 10 nanti. Oh 10 yang terbaik dari kurasi. Yang terbaik itu untuk akan kita lakukan nanti presentasi ya, 10 finalis istilahnya. Baru tahap di sana kita akan lakukan presentasi dari produknya mereka. Pitching produk maksudnya. Betul, pitching. Nanti kita juga sebelum pitching juga kita akan berikan kok pelatihan bagaimana cara membuat sebuah pitching, pitch deck, dan bagaimana melakukan pitching. Harapannya mereka dengan clear juga menyampaikan. Oke. Seperti itu. Berarti nggak langsung ditinggal tapi didampingi banget ya Bapak ya dari awal sampai akhir gitu. Keren ini di skop UMKM ya. Oke, berarti setelah mereka itu 10 besar, ada pitching langsung pemenangnya atau gimana Pak? Iya, kita paling tidak akan umumkan nanti pemenangnya siapa, nanti penyerahan hadiahnya baru ditentukan berikutnya. Ya, di kegiatan mungkin yang akan diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Berarti ketika nanti teman-teman pitching itu akan didampingi pembuatan pitching decknya juga. Betul. Kemudian apakah ada masukan dari Dewan Juri atau langsung diserahkan kepada pelaku UMKM-nya Pak? Pitchingnya. Kalau bicara tentang pitching nanti tentu saja yang membuat pitching itu kan dari teman-teman UMKM. Iya, tapi kita lakukan dalam sesi pendampingan. Ya kita akan berikan masukan. Ini loh yang harus ditampilkan di pitch decknya. Ini ya seperti ini yang harus cara penyampaian sebuah pitching, sehingga nanti teman-teman saat melakukan presentasi di tahapan final itu mereka sudah pitchingnya sudah standar lah, sudah standar apa yang harus dia sampaikan, nggak ceplok tulisan aja gitu misalnya paragraf semua gitu, seperti itu minimal itu ya, agar karena produk yang bagus kalau tidak bisa disampaikan belum terpecahkan masalahnya, sehingga dia melakukan sebuah inovasi itu, dan inovasi yang dilakukan itu ternyata bisa memberikan dampak secara ekonomi bagi usahanya sebelumnya. Perikanan profit berarti yang itu yang kita lihat gitu ya, bukan berarti yang sebelum ada tapi ini belum nggak ada, ini yang ini nggak pernah ada tapi sekarang dia buat ada ini baru, tapi ini nggak berdasarkan tadi pemecahan terhadap masalah, ya ini juga problem. Gitu, ini juga bukan inovasi yang bagus. Karena nggak ada dasarnya. Betul, gitu ya Pak kita pengen menggali bagaimana kenapa dia melakukan inovasi, apa dasarnya, seberapa seberapa dalam dia melakukan market validation tadi, problem tadi, gitu ya, menggali masalah tersebut sehingga tercetus dia membuat sebuah inovasi seperti ini menjawab permasalahan tersebut, gitu ya. Nah dari sana ternyata produknya makin melejit atau diterima pasar, sehingga secara ekonomi dia meningkat, dampaknya mungkin dengan kepada lingkungan, kepada masyarakat lebih berapa. Nah itu juga itu nilai plus dan itu yang kita harapkan. Kita lihat gitu ya. Nah, berarti ini poin pentingnya teman-teman. UMKM juara ini tidak hanya menjadi juara, tapi juga mengevaluasi UMKM kita gitu. Jadi yang awalnya mungkin saya punya UMKM ini udah bagus, udah pro, udah keren gitu. Ternyata ada hal yang harus kita tingkatkan lagi gitu Bapak ya. Jadi buat berinovasi gitu. Oke, yang kedua terdigital. Apakah ini masuk ke media sosial atau pembayarannya yang digital ya, Pak? Konsepnya? Bicara tentang digital semua aspek dalam UMKM ya. Bicara tentang pemasaran, pemanfaatan media digital, pembayaran itu juga menjadi komponen. Tapi seberapa dampak yang dia peroleh dari perubahan dia dari sebelumnya kompetensi ke digital itu jadi indikator juga. Peningkatan omset mereka dan juga implementasi mereka terhadap produk mereka. Untuk ternyata sebagian besar memang kita digital banget gitu ya. Semua informasi termasuk juga pemesanan. Pemesanan udah pasti ya, sama pembelian, tapi bicara tentang bagaimana produk ini mampu juga menjadi solusi kepada terhadap sebuah permasalahan yang di masyarakat gitu ya. Ini juga menjadi poin yang ingin kita grab nih dari UMKM yang ikut. Iya. Betul Pak, karena memang ada beberapa UMKM yang ketika dia itu sudah dalam artinya sudah legend gitu ya, dia tidak mau mendigitalisasikan UMKM-nya dia, itu ada Bapak ya seperti itu kan? Mungkin ada aja karena bicara tentang goalnya digital kan naikin omset ya. Iya, profit pastinya. Balik lagi bicara tentang sesakti-saktinya UMKM digital selama produknya itu juga nggak bicara bagus,
itu juga berat banget gitu ya. Problem juga. Ya, kan bicara problemnya yang bagus harus produknya yang iya, ya, produknya bagus. Tanpa digital mungkin laku, tapi kalau kita beri sentuhan dan memaksimalkan digital mungkin dia budget pasti banget, ya, potensial banget naiknya gitu. Intinya harus seimbang. Iya, jadi nggak boleh ada zong gitu. Ya, zong gitu, kena prank gitu ibaratnya. Oke, terakhir berarti tergo green. Nah, berarti ini melihat dari aspek lingkungannya, gitu. Seperti apa, Pak? Apakah pengelolaannya atau seperti apa? Atau mungkin dampak lingkungan seperti tanda kutip sampahnya atau bagaimana itu? Banyak hal ya, banyak hal yang kita bisa lihat di sana. Bicara tentang go green, bicara tentang usaha keberlanjutan, mungkin bicara tentang bagaimana dia pemanfaatan terhadap produk lokal atau sebuah pengolahan dari sisa produk mereka yang sebelumnya, misalnya produknya nggak laku, lalu apa saat mereka tarik, mereka lakukan seperti apa? Itu juga kita akan lakukan, itu juga kita pasti kategorikan sebagai dengan go green, termasuk juga pemanfaatan kemasan sederhananya. Saya packagingnya, sederhananya. Ya, kenapa? Karena bicara tentang isu lingkungan. Dan bagaimana dia melihat sebuah isu lingkungan tersebut dan mereka implementasikan ke usaha, itu sebenarnya poin kita. Kita pengen bahwa kenapa nggak pakai plastik itu umpama dia ya kewah ngalih plastik, itu kan sebenarnya bukan alasan go green. Tapi ya biar cepat aja Pak. Ya. Tapi kan bukan itu. Sebenarnya dia tanpa plastik itu udah go green. Tapi kenapa dia mengapakan itu dengan dia melihat problem lingkungan sehingga dia implementasikan ke produknya, itu sebenarnya kita pengenin juga. Gitu, sehingga dia clear banget bahwa kita harus sama-sama peduli terhadap permasalahan ini. Nggak cuma karena mager, jadi ini udah cepet dan dijual nanti aja. Jadi ini mager, ini mager, beda kan? Tahu ya seperti itu. Kita pengennya itu, karena kan bicara UMKM juara nggak hanya produk, orang ownernya juga harus juara ya. Betul. Juara bicara tentang melihat problem, tentang masalah lingkungan dan lain-lain. Ya tadi berarti Pak yang bagian responsifnya, dia peka dengan lingkungan sekitar. Nggak cuma karena yang penting untung biarin pakai plastik gitu kan, ada mungkin seperti itu maksudnya gitu. Oke. Nah Pak, untuk UMKM juara ini kan ada juara-juaranya tuh Pak ya. Apakah kira-kira nanti 6 juara ini akan langsung dilepas ketika selesai UMKM juara atau mungkin ada next step-nya gitu Pak? Kalau bicara tentang UMKM juara pemenang ini, minimal kita dan pemerintah Kota Denpasar dalam ini Dinas Koperasi udah tahu nih bagaimana siapa nih UMKM yang memang bergerak atau sudah dikategorikan juara ya, terhadap termasuk dari isu-isu yang kita tetapkan itu, sehingga nanti ke depan jika ada dalam hal ini dibutuhkan UMKM nih, ada nggak UMKM Denpasar yang sudah bergerak dalam dunia misal di wellness tapi sangat mengusung bicara tentang go green dan lain-lain, kita udah tahu orang ini biar stop di awal ini maksudnya ini langsung diserahkan. Ada lomba nasional ini Denpasar yang kirim, kita udah tahu nih orang-orangnya. Iya betul. Jadi ibaratnya langsung filterisasi ya Pak ya, jadi nggak perlu mikir yang mana ya kita pilih lagi, udah ada ini silakan diambil datanya gitu. Keren ya. Iya, berarti ini benar nggak cuma stop di sini tapi next step juga ada berikutnya gitu ya Pak ya. Nah, Semutan Kota Denpasar ini kan juga merupakan kolaborasi dari Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar dengan Primakarya University Bapak ya. Nah, mungkin boleh nggak diceritakan keterlibatan dari dua pihak tersebut Pak di UMKM juara ini? Oke, di Primakarya University kebetulan kami memang berfokus kepada ekonomi kreatif digital khususnya ya, bicara tentang technopreneurship gitu ya, nggak hanya bicara UMKM tapi bagaimana UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memajukan usahanya. Nah, kebetulan kolaborasi yang kami lakukan ya tentu saja dalam hal ini sama-sama bagaimana kita proses pelaksanaan kegiatan ini dalam bagaimana apa indikator yang harus kita gali gitu ya, kita tentukan dari gimana saya cerita? Pelan-pelan Pak, ini lagi menyimak nih Semutan Kota Denpasar. Tapi ini ya, maksudnya biar nggak gini, jualan gitu dari makaranya. Maksudnya gini, kolaborasinya dalam hal ini tentu saja dalam penentuan panduan ya. Juknisnya, teknisnya. Panduan lomba seperti apa dan kita menentukan kategori kegiatannya seperti apa dan bagaimana proses melakukan seleksi di tahapan untuk menentukan UMKM tersebut. Selain juga kita menentukan poin-poin apa saja yang harus kita gali atau
kita tentukan yang wajib dimiliki oleh UMKM tersebut, sehingga kita bisa menentukan ini adalah UMKM terbaik dari kategori tersebut atau UMKM juaranya, seperti itu. Selain itu ya kami bicara tentang juri ya, juri tapi nggak hanya di kampus loh ya, kita ada praktisi, ada akademisi dan lain-lain. Banyak komponennya Pak ya? Banyak banget komponennya, seperti itu. Oke, berarti di sini kalau yang saya lihat collabnya itu lebih ke bagian untuk pelatihannya, memberikan pendampingannya. Iya, pelatihan pendampingan juga. Oke, berarti ini sekalian kuliah kali ya Pak ya? langsung kuliah gitu tiba-tiba ya. Oke. Nah, terkait dengan output kita untuk Denpasar Maju gitu ya Bapak ya. Nah, selain UMKM ini nanti akan kita kita arahkan ke arah nasional segala macamnya itu, apakah ada mungkin kiat-kiat atau buat teman-teman yang baru mulai usaha pingin ikut tahun depan UMKM juaranya gitu, gimana Pak kalau dari Bapak Asri? Kalau untuk teman-teman yang mau memulai usaha ya tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah bicara tentang problem solving, yang masalah apa yang ingin dipecahkan itu penting banget ya, karena kalau kita belum tidak menemukan sebuah problem permasalahan, sehingga kita akan bingung ini sebenarnya kita mau jika produk yang kita miliki ini kita akan bawa kemana gitu. Sehingga secara spesifik teman-teman akan mengalami kendalanya di sana ya. Lalu produk apa dan lain-lain, teman-teman bisa, kalau kita bicara tentang market research, teman-teman sederhananya bisa riset sederhana deh. Kalau teman-teman suka kuliner atau makanan kemasan, sederhananya sekarang marketplace saja teman-teman buka nih misalnya, produk apa sih yang paling laris di sana. Lalu setelah itu teman-teman udah kebayang, jadi produk-produk tersebut adalah produk-produk yang selama ini mungkin marketnya gede banget, yang kalau kita ikut main di sana mungkin akan asik gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, kembali lagi bicara tentang problem solving, teman-teman tinggal bisa ini, teman-teman buka saja misalnya di komen-komennya, cari bintang satunya. Yang terendahnya. Iya, terendahnya. Di sana pasti ada keluhan dari para customer. Okay. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang wajib juga kita pecahkan jika kita membuat produk-produk serupa. Gitu. Mencari celah dari. Cari celahnya. Ya, kecenderungannya kalau saya sharing kepada teman-teman yang ingin membuat, ya udah kamu mau suka apa, buka aja tuh marketplace gitu misalnya, sederhana, cari produk apa yang memang sangat diminati. Selain itu bicara tentang apa sih yang selama ini nggak dipenuhi oleh produk itu, lihat aja komennya yang paling rendah. Itulah yang harus kita juga pecahkan jika kita pengen produk yang sejenis lah, sejenisnya. Sehingga teman-teman kalau jadi bingung, karakter produk seperti ini yang diminati oleh pasar, seperti itu. Mencari celah dari UMKM yang lainnya. Itu namanya apa namanya? Kompetisi ya Pak ya, kompetisi. Dan itu memang pasti ada gitu. Iya. ATM, bener banget Pak. Oke. Kita balik lagi ke UMKM juara gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang barangkali masih belum ingin mendaftar, tapi ada nggak sih Pak alasan atau kayak satu kalimat deh, kenapa sih kita harus daftar UMKM juara ini? Buat teman-teman Kota Denpasar yang punya UMKM, kenapa sih harus daftar UMKM juara ini Pak? Kenapa ini? Ini harus kalimat motivasi. Jadi podcast motivasi ya. Gitu. Oke, kalau yang teman-teman ini case-nya kalau teman-teman sudah tahu ada kegiatannya, tidak daftar gitu ya. Iya, konteksnya seperti itu. Oke, saya sih harapan teman-teman yang sudah melihat informasi ini ikut daftar, harapannya apa? Kami juga pengen tahu bahwa UMKM kita itu atau inovasi yang sudah teman-teman lakukan itu juga bisa menjadi sebuah motivasi ya bagi teman-teman pelaku yang lain. Sehingga bahwa pentingnya sebuah inovasi dalam kita mengembangkan usaha. Sehingga tidak hanya bicara tentang teman-teman ikut lomba, tapi teman-teman juga kami harapkan juga menjadi role model bagi UMKM yang lain gitu ya. Jadi pencetus bahwa seperti ini loh harusnya mengelola usaha. Seperti itu, sehingga dampaknya nggak hanya untuk teman-teman, mungkin dengan ikut lomba ini teman-teman malah berdampak lebih luas. Tidak hanya kepada lingkungan masyarakat, tapi para pelaku usaha yang lain juga. Jadi inspirator Bapak tiba-tiba. Betul banget. Gak ada yang tahu ya Bapak, siapa tahu jalannya ke sana tiba-tiba. Iya benar, karena mungkin orang-orang mikirnya UMKM saya masih kecil, masih belum berkembang, saya malu daftar. Ini daftar aja nggak apa ya Pak ya? Daftar aja. Ayo, saya harap sih teman-teman pelaku UMKM silakan daftar. Kalau share-share juga informasinya ke disebarluaskan ke komunitas lain, kita sama-sama
memajukan atau menginspirasi para pelaku dan masyarakat Kota Denpasar untuk selalu berinovasi dalam setiap produk-produk atau usaha yang mereka buat. Oke, jadi balik lagi teman-teman, Kota Denpasar kita tidak hanya melihat profit, tapi juga inovasinya, kemauan untuk belajarnya. Kadang karena itu yang paling penting sebenarnya dari mental seorang pembisnis atau pengusaha. Aduh, ini kayak motivator beneran Pak. Kita ganti aja kali ya. Oke. Itu kan untuk yang belum mendaftar Pak ya. Nah sekarang mungkin pesan atau mungkin saran untuk teman-teman yang sudah mendaftar ya, itu gimana? Oke, teman-teman yang sudah mendaftar, saya ucapkan terima kasih ya. Sudah di awal-awal mendaftar, walaupun kalau kita lihat panduan dari tanggal 10 baru tapi sekarang teman-teman lebih awal ada para mendaftar. Jadi tentu saja apa yang teman-teman sampaikan nanti silakan bahwa teman-teman memang menulis atau memberikan informasi yang sebenarnya terhadap apa yang teman-teman lakukan, karena itu yang akan kami lakukan verifikasi. Selain itu tentu saja pantangin ini IG-nya terus nih dari di sini. Ya. Terus ya, jadi informasi sama tahapan selanjutnya pasti kami akan informasikan melalui sosial media. Langsung dari sana gitu ya Bapak ya. Nah, kebetulan juga ini pendaftarannya dibuka mulai tanggal 10 Februari sampai 21 Februari 2025. Ada perpanjangan nggak Pak kira-kira nih buat yang mungkin lewat daftarnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, jadi nggak ada perpanjangan, teman-teman langsung daftar tanpa ragu. Tapi jangan lupa juga dipersiapkan gitu ya. Kadang-kadang administrasi itu hal-hal yang paling sering tercecer gitu. Kadang-kadang lupa pakai KTP, nggak dikirim KTP-nya, malah ngirim akta kelahiran malahan. Beda ya Pak ya konteksnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih dari Pak Jeb sendiri. Keren ya Pak Jeb. Juliana Eka Putra ya. Dari Pak Jeb sendiri, apa sih harapan atau mungkin pesan untuk teman-teman atau mungkin untuk peserta UMKM Juara tahun ini Pak? Harapannya juga. Karena ini kegiatannya yang pertama kali ya, mudah-mudahan kita akan menemukan UMKM yang memang juara dan pasar, dan ini bisa menginspirasi untuk menciptakan UMKM juara lagi. Berikutnya. Sehingga kita harapkan ini juga menjadi sebuah inspirasi ya, role model bagi para pelaku UMKM yang selama ini memang bergerak atau yang sudah sudah berjalan gitu ya, sudah memulai usaha, mungkin ada yang dari sejak COVID atau baru memulai. Sehingga kita akan menghasilkan memang UMKM yang benar-benar juara dan dapat menginspirasi bagi para pelaku UMKM yang ada di Kota Denpasar untuk selalu berinovasi. Seperti itu. Walaupun ini tahun pertama UMKM juara, tapi semoga aja melahirkan juara-juara yang akan menjadi juara-juara lagi. Juara-juara gitu kayak ke nasional. Snowball ya bener. Jadi siapa tahu dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jeb sudah hadir di podcast kita kali ini dan menjelaskan tentang UMKM Juara dari awal sampai akhir, sampai sedikit tips and triknya gitu. Jadi ini peluang besar buat teman-teman yang mau daftar, silakan daftar karena kita masih pembukaan sampai tanggal 21 Februari 2025 ya. Dan next kita akan bincang lagi Pak Jeb ya tentang UMKM Juara ini. Ditunggu teman-teman. Dan saya Desi Lasmi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Pusaka berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.